Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Putri Ariska dengan NIM belakang 252. Oke, saya di sini ingin mendemokan proyek mandiri saya dengan matkul PBO yaitu tentang Progijam. Jadi Progijam sendiri yaitu game yang sederhana yang kita sebagai player mengontrol kodok agar terus naik ke atas di daun teratainya. Jadi untuk mendapatkan skor, jadi player sendiri ada kodok dan mekanik utamanya sendiri yaitu lompat dan tantangan sendiri adalah musuh dan jatuh. Oke, next. Untuk komponen dalam gamenya itu ada game objeknya itu parents kelasnya, ada frog juga untuk sebagai playernya, ada leaf platform yaitu daun teratai sendiri. Terus saya juga ada bug ya. Bugnya itu saya kasih burung yang sebagai musuhnya, enemy-nya. Terus terakhir adalah game engine. Oke, next. Cara kerja game saya sendiri itu playernya si usernya itu bisa menggerakkan ke kiri ke kanan untuk melompat ke daun teratainya. Nah, terus next ada player jatuh karena gravitasi. Kenapa player jatuh karena gravitasi? Ketika playernya tidak melompat ke arah si daun teratainya atau tatakannya, itu player bakal jatuh. Jadi bakal game over. Nah, jadi saat si beda case lagi saat kalau misalnya player itu menyentuh si daun teratai atau melompat, itu ketika menyentuh daun teratai itu bakal melompat dan mendapatkan skor. Jadi ketika setiap menyentuh daun teratai itu mendapatkan 10 poin. Nah, untuk deteksi tabraknya sendiri yaitu player vs platform itu bakal lompat seperti saya bilang. Nah, terus untuk player vs enemy itu bakal game over. Nah, next ada fitur gamenya. Untuk fitur gamenya ada pilihan karakter. Jadi pilihan karakter sendiri saya kasih ada 4 gambar karakter yaitu warna pink, biru, kuning, dan pink. Sound effect saya kasih 3 yaitu waktu ketika ada permainan yang mulai, terus waktu jam, dan terakhir ada waktu ketika game over. Nah, ada UI score-nya juga dan high score. Nah, high score sendiri ketika kita bermain gamenya, dia bakal memilih yang paling tinggi skornya. Jadi ada patokan dari si gamenya sendiri untuk si usernya, oh paling tinggi tuh segitu gitu. Oke, next itu alur gamenya. Untuk alur gamenya ada start, play, dan game over. Nah, untuk referensi game sendiri saya dari Dangle Game yang pernah saya mainin waktu kecil. Oke, next itu kita lanjut ke next penjelasan kode-kodenya dari yang saya buat. Oke, next kita langsung ke code-nya. Jadi code-nya sendiri dari library-nya sendiri saya ada 3. Ada import pgame, random, dan OS. Jadi pgame sendiri itu library utama ketika bikin game. Nah, terus untuk random itu angka acak. Jadi untuk posisi musuh dan platformnya. Terus yang terakhir adalah OS. Jadi OS sendiri itu untuk mengakses si file gambar dan sound. Jadi akses filenya itu di dalamnya ada gambar dan soundnya. Terus ada inisialisasi game, yaitu pgame init dan pgame mixer init. Nah, untuk pgame init sendiri itu mengaktifkan semua sistem pgame. Nah, kalau mixer init itu mengaktifkan untuk audionya. Jadi kan karena saya menambahkan audio, karena itu saya ada menambahkan mixer init. Nah, selanjutnya untuk settingan layar itu di 400 dan 600. Terus screen displaynya, terus judulnya sendiri yaitu Progijam. Terus ada clock untuk mengatur VPS-nya biar lebih smooth. Terus ada patch untuk asetnya. Nah, untuk aset itu yaitu folder dari aset yang saya buat. Untuk di situ tuh foldernya berisi background kayak background frognya, terus ada juga enemy-nya atau terus juga si daun teratainya. Terus ada sound-nya juga. Selanjutnya ada fungsi load asset. Jadi untuk mengambil gambar dari si foldernya itu, terus bisa resize sesuai ukuran yang saya mau. Kalau enggak itu bakal return none. Nah, terus ada loading soundnya juga, yaitu suara, atau kita bisa ngatur volumenya. Jadi kalau error bisa none. Nah, baru deklarasi aset. Untuk deklarasi aset yang saya bilang tadi, itu kita bisa ngatur berapa size frognya, berapa size si daun teratainya, dan berapa size enemy-nya. Jadi untuk ukuran si objek gambarnya.
Oke, next loading gambar. Nah, untuk loading gambarnya sendiri yaitu ada background, terus ada daun teratai, dan ada bug yaitu enemy-nya. Jadi nah juga karena saya menambahkan 4 karakter, untuk loading image-nya ada 4 juga. Jadi ada warna hijau, biru, pink, dan kuning. Nah, selanjutnya untuk loading sound-nya yaitu kasih nama untuk Jamwave dengan ukuran volume 0,4. Terus selanjutnya Game Over MP3 dengan ukuran volume 0,3. Oke, next ada font, yaitu kayak kita mengambil font custom. Kalau tidak dia bakal otomatis Arial. Jadi itu font nama Arial. Dan di sini saya juga menambahkan custom font biar ketika dilihat gambarnya tuh lebih cakep fontnya. Oke, next kita lanjut ke game projectnya. Jadi game objectnya sendiri yaitu parents dari kelas. Jadi orang tuanya gitu loh. Jadi kelas ini tuh kelas induk. Jadi dari semua objek dari game-game ini. Jadi fungsi utamanya adalah posisi objek X dan Y. Jadi dia menyimpan ukuran objek yaitu width dan height. Jadi menyediakan fungsi collision detection. Jadi untuk atributnya sendiri ada pos, yaitu posisi objek dalam bentuk vektor. Jadi biar mudah tuh dihitungnya. Terus ada self weight, H, jadi lebar dan tinggi dari objeknya, jadi width dan height. Terus untuk metodenya ada reaction, yaitu mengubah objek jadi kotak untuk mendeteksi ketabrakan, yaitu jadi dari semua objek, yaitu ada player, platform, musuh. Jadi pakai sistem namanya collision. Nah, selanjutnya kita ke class frog. Nah, class frog sendiri yaitu adalah kelas utama dari player. Untuk atributnya ada fail. Fail itu kecepatan gerakan. Terus untuk atribut selanjutnya ada ACC, yaitu percepatan atau gravitasi dibilangnya. Terus selanjutnya ada self image, yaitu gambar dari karakternya. Terus ada fungsi dev update ya. Dev update self itu fungsi jalan setiap frame 60 kali per detik. 60 kali per detik. Jadi if key. Jadi kalau misal gerak ke kiri dan ke kanan, jadi ada if key p game key left dan if key p game key right gitu. Nah, untuk gravitasinya pakai yang atribut self ACC. Jadi p game vektor 0,0.55. Jadi biar kodoknya jatuh ke bawah. Terus untuk gesekannya biar nggak licin, pakai self ACC X plus sama dengan self fail kali X kali min 0,15. Terus untuk update posisinya ada self fail yang plus min sama dengan self ACC, terus self pause plus min sama dengan self fail. Terus terakhir ada wrap layer. Jadi wrap layer ini F self pause X lebih besar dari white. Kalau keluar kanan, muncul dari kiri, bikin gameplaynya jadi lebih smooth. Nah, terus ada draw. Jadi draw ini biar menampilkan karakter ke layar. Jadi karakter si kodoknya itu bisa flip arah kanan, bisa flip arah kiri. Ketika dia mau ke arah kiri, dia muncul kepala ke sini. Kalau bisa ke arah sana, dia muncul kepala ke arah sini. Jadi bisa flip dia. Nah, terus kita langsung ke class lift selanjutnya. Class lift ini adalah platform tempat kodoknya lompat. Jadi untuk fiturnya ada memakai collision, yaitu collision tipis, biar gamenya itu realistis. Jadi bisa menampilkan gambar daunnya. Kan awalnya berbentuk kotak biasa. Nah, dia berganti jadi si daun teratai. Nah, fungsinya itu ya jadi tempat pinjakan si playernya untuk lompat terus ke atas. Nah, terus selanjutnya ada kelas si bug, yaitu kelas si bug ini kelasnya si enemy. Jadi
Cara kerjanya itu dia bakal spam kiri, bisa spam kanan ke layar. Dia bergerak secara horizontal. Jadi dia bakal balik ke arah secara otomatis. Jadi ada cell speednya dikali dengan -1. Jadi dia ikut scroll ke bawah biar kayak gamenya tuh bergerak. Jadi tantangan buat si playernya sendiri. Jadi kalau misalnya kena dia bakal kalah. Terus untuk kelas selanjutnya ada kelas game. Kelas game ini adalah otak dari utama si gamenya. Jadi semua sistem tuh diatur di sini. Ada self stage yaitu start. Jadi mengatur kondisi gamenya. Kayak stage-nya itu ada 3. Ada menu awal yaitu start, terus mulainya gameplay yaitu play, terus yang terakhir ada game over. Jadi gamenya tuh berstruktur, jadi kayak mudah dikontrol. Terus selanjutnya definitionnya ada play music. Jadi untuk untuk memutar si musik background, karena yang tadi itu yang diputar baru jam sama si game overnya. Nah untuk backgroundnya sendiri baru di class engine-nya. Jadi untuk memutar si musik backgroundnya di loop terus nih, volume kecil biar tidak terasa keganggu saat bermain. Karena ketika bermain itu dibarengi sama lompatan jam yang tadi. Terus setelah itu ada definition juga reset. Jadi di saat game dimulai, jadi dia bakal reset gitu, reset skornya jadi 0, membuat platform awal, terus membuat musuhnya juga. Jadi setiap mulai game fresh dari awal lagi gitu. Terus juga ada UI skornya. Jadi UI skornya itu terletak di atas nantinya. Jadi dia bakal menampilkan skor dari si kodok ini melompat ke atas daun. Nah itu nanti transparan, maksudnya background dia bakal transparan ke atas. Jadi si playernya sendiri itu bisa ngelihat progres dia bermain gitu sampai berapa skor, biar mencapai high score-nya, karena di sini ada fitur high score. Terus selanjutnya ada definition play game. Jadi bagian inti dari si permainan sendiri ada gambar si background-nya yang udah ditaruh di file asset. Terus juga ada, karena ada tambahan overlay juga yang lebih overlay dari background-nya sendiri yang saya tambahin gelap. Terus sudah ada update playernya juga. Terus update musuh juga bisa, terus update platform. Jadi platform yang lama dihapus diganti baru. Dalam artian kalau misalnya kita memulai game baru, si daun-daunnya itu beda tempat lagi gitu. Terus ada conclusion, yaitu conclusionnya sendiri yang dari if save player reaction redirect and p titik reaction. Jadi kalau kena platform, posisi itu disesuaikan. Jadi player lompat lagi gitu. Terus untuk mengecek si game overnya ini, kalau kalah dia bakal jatuh. Kalau kena musuh dia bakal game over. Jadi if save player pause hit plus 50. Jadi dia bakal if say dead, dia bakal ke self state dead gitu. Terus yang terakhir ada gambar dari objek gamenya, yaitu daun, musuh, player. Terus ada UI score-nya di paling terakhir biar nggak selalu di depannya juga. Terus ada display untuk quit itu keluar dari si gamenya. Terus ada definition start menu, yaitu nanti ada judul gamenya, yaitu foggy jam. Terus ada pemilihan karakter. Untuk pilihan karakternya ada 4 warna. Terus juga kalau memulai menekan tombol enter. Jadi si player sendiri itu bisa memilih karakter sebelum bermain, karena ada 4 karakter berbeda warna.
Terus ada apa ya, definition di screen ya, itu untuk tulisan si game overnya sendiri. Terus ada skornya dan high skornya, dan untuk memulai gamenya menekan tombol R untuk ulang. Nah ini untuk ukurannya sendiri, font UI, tekan untuk ulang, bla bla bla, ukurannya dan spasinya juga. Terus definition draw text. Nah draw text ini berarti nih, kalau misalnya memulai itu tekan R gitu, bla bla bla. Terus selanjutnya definition draw text, yaitu fungsi bantu buat teks di tengah layar. Jadi supaya tidak tulis kode berulang kali. Terus ada definition main loop, jadi looping utama gamenya. Jadi while through, game berjalan terus tanpa berhenti. Jadi alurnya seperti start, play. Start itu tampilkan menu, play itu jalankan game, dan delete itu tampilkan game over. Jadi intinya semua game itu bakal real time. Jadi terus selanjutnya ada if name, main, dan game titik buka kurung main loop. Jadi untuk menjalankan ini tanpa ini game tidak akan start. Nah jadi tuh dalam game ini tuh intinya tuh ada game si parents class-nya, yaitu game object, terus frog yang itu sebagai player, live-nya itu sebagai platform, terus bug-nya itu sebagai musuh. Nah untuk kelas frog-nya itu sistem pergerakannya dipengaruhi oleh gravitasi yang kayak atribut-atribut tadi, sehingga si karakter terus jatuh harus melompat ke platformnya itu si daun. Nah selanjutnya ada platform. Live itu berfungsi sebagai pijakan si frog-nya. Ya, jadi kalau misalnya si platformnya sendiri bakal ngeriset gitu setiap permainan. Terus ada bug juga, yaitu sebagai musuh yang bakal datang ke kiri atau ke kanan, itu bakal random. Dia bakal bergerak secara horizontal, yaitu harus dihindari si frognya sendiri atau si playernya, si usernya. Nah game ini tuh terjadi ada 3 stage yang saya bilang tadi. Ada start, terus ada gameplaynya, ada game over. Jadi start menu untuk pemilihan karakter, terus gameplaynya inti permainannya, terus game overnya ketika saat player kalah. Jadi saat bermain game tuh si sistem tuh selalu update posisi player, platformnya, musuhnya, serta kayak melakukan pengecekan conclusionnya untuk menentukan apa player lompat atau kalah gitu. Terus juga terdapat sistem skor yang bertambah setiap player memijakkan si daun ini mendapatkan 10 poin. Jadi secara singkat ya, gamenya itu untuk melompat-lompati si daun untuk mendapatkan skor aja, dan ngelooping setiap gitu, bakal reset, bakal saya bilang tadi. Oke, sekian presentasinya atau mendemokan suatu project ini. Jika saya ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.